Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya berharap semua dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, tahukah Bapak Ibu, jika hidup tanpa mimpi adalah hidup yang tanpa tujuan. Saudara, mari kita bermimpi setinggi-tingginya. Sadarkah bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Adam mampu memberikan nama kepada jutaan spesies hewan dan tidak hanya sekedar memberikan nama, tetapi Adam juga mengingatnya. Mari sadari saudara, kita memiliki potensi yang begitu luar biasa di dalam diri kita. Mari kita sadari bahwa Anda juga berharga, Anda merupakan pribadi yang luar biasa. Mulailah bermimpi sekali lagi dalam Tuhan. Inilah langkah-langkah utama yang Anda harus ingat untuk memperoleh janji Allah atau mimpi yang Anda sedang impikan. Ya, ada beberapa kunci. Yang pertama adalah kita akan membacanya dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kartung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Saudara, langkah pertama untuk meraih mimpi atau cita-cita yang kita inginkan adalah yang pertama, kita harus memiliki visi yang jelas. Kita akan belajar dari tokoh yang begitu luar biasa. Daud memiliki perencanaan yang matang dan visi yang jelas. Dia tahu harus berbuat apa. Tidak sembarangan dalam membuat rencana. Jika sembarangan membuat rencana, diibaratkan seperti petinju yang sembarangan memukul. Tidak kena kesasaran dan hanya akan mempersulit dirinya sendiri. Rencana sangat penting dalam mengambil sebuah keputusan. Jika Anda gagal berencana, berarti Anda sedang merencanakan kegagalan. Daud mengambil 5 batu licin yang menggambarkan ada 5 raksasa yang ada di negeri Filistin. Salah satunya adalah Goliat. Kita bisa lihat di dalam 2 Samuel 21 ayat yang ke-22. Daud seorang yang visioner. Dia sudah memiliki keyakinan dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Dia mengetahui apabila sudah berhasil mengalahkan Goliat, masih ada 4 raksasa yang tersisa. Ia harus mengalahkan ke-5 raksasa itu. Maka ia mengambil batunya sebanyak jumlah raksasa tersebut, yaitu 5 buah. Luar biasa, berarti Daud tidak memberikan ruang untuk kegagalan ketika melakukan perencanaan. Kalau kita ibaratkan di dalam perusahaan itu ada yang namanya visi dan misi. Visi itu adalah goal utama, misi itu bagaimana caranya visi tersebut dapat tercapai. Misi adalah rencana-rencana kecil yang mengarah ke visi. Lalu mereka akan melakukan evaluasi rutin. Sudahkah Anda memiliki rencana? Anda memiliki visi dan misi? Jika Anda sudah memiliki rencana atau visi, rencana apa sajakah yang sudah dijalani? Jika belum, lakukanlah, jangan ditunda. Perencanaan matang yang demikian selain mengandalkan kemampuan, keyakinan diri, ada lagi aspek-aspek penting yang akan diperlihatkan Daud yang akan kita bahas di poin selanjutnya. Yaitu di ayat yang ke-28, kita mundur beberapa ayat sebelumnya. Saya tidak akan membacakannya, tetapi kesimpulan pada ayat ini adalah peristiwa ini terjadi ketika Daud ingin mengalahkan Goliat dan nampaknya kakak-kakak Daud ingin mencoba menghalang-halangi dan bahkan mengolok-olok Daud, saudara. Jadi begini saudara, jangan dengarkan cemoohan orang-orang mengenai mimpimu. Jadi kalau ada yang berkata, aduh udahlah nggak usah bermimpi yang terlalu besar. Lihatlah latar belakangmu, lihatlah backgroundmu. Itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Saudara, biarkan saya pada pagi hari ini memberitahu kepada saudara. Bukan mimpimu yang terlalu besar, tetapi mimpi merekalah yang terlalu kecil bagi saudara. Tidak ada mimpi yang terlalu besar. Insinyur Soekarno pernah berkata, bermimpilah setinggi langit. Apabila engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jika dirasa mimpimu terlalu besar, yang dirubah bukan mimpinya, melainkan cara-cara atau langkah-langkah untuk meraih atau mendapatkan mimpi saudara. Karena apa yang kita lihat itulah yang akan kita dapatkan. Dan apa yang engkau takutkan di dalam pikiran saudara itu tidak akan terjadi. Ya, biarkan mereka sibuk mengurusi orang lain, memperhatikan kekurangan saudara. Tetapi saudara harus tetap fokus kepada tujuan dan mimpi saudara. Jangan pernah menyerah dalam mempersiapkan diri saudara. Orang yang hebat bukanlah orang yang mempunyai harta, mempunyai kedudukan yang tinggi, ya, tetapi orang yang hebat adalah orang yang tidak pernah menyerah. Teruslah berjuang dan tetap konsisten dalam meraih mimpi saudara. Dan tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Kalau kita perhatikan yang membuat KFC namanya Colonel Sanders, saudara, dia baru berhasil di umur 65 tahun. Yang seperti kita ketahui beberapa waktu silam ada salah satu presiden Amerika namanya Donald Trump. Dia baru menjadi presiden di umur 75 tahun. Jadi jangan pernah takut dan memulai segala sesuatunya karena tidak ada yang terlambat.
Lalu poin selanjutnya di pasal yang sama tetapi di ayat 49 sampai 50, saudara bisa baca sendiri, demikian firman Tuhan. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud mengetahui kapasitas dan kemampuan dirinya. Tuhan akan memakai setiap potensi yang sudah ada dalam diri kita. Apakah yang menjadi kekuatan atau potensi terbesar saudara pada saat ini? Tuhan memakai Daud dengan apa yang ada padanya. Tetapi ketika Allah bekerja, yang biasa-biasa saja akan menjadi hal yang luar biasa, dan hal-hal supranatural akan menjadi hal yang natural. Fokuslah saja pada potensi dan kemampuan Anda. Di hal itu saja. Zaman sekarang pekerjaan sudah semakin beragam dan mengkerucut saudara. Yang artinya ada banyak orang-orang spesialis yang mampu dan kompeten di bidang tertentu. Ya, the right man in the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Daud mengetahui kemampuan dirinya. Dari manakah ia mendapat keyakinan tersebut? Yaitu dari padang penggembalaan ketika ia sedang mengembalakan kambing dan domba. Singa dan beruang pun ia lawan. Dari kemampuan dan pengalaman inilah ia belajar menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi. Ingat saudara, pengurapan itu berjalan beriringan dengan kapasitas kita. Pengurapan dan kapasitas tidak dapat dipisahkan. Jadi apakah mimpimu sekarang? Jika Anda ingin menjadi dokter yang luar biasa, Anda tidak hanya bisa sekedar dengan berdoa saja, tapi Anda harus berusaha dengan belajar. Jika Anda ingin menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, juga demikian saudara, kita harus banyak bertindak, baca firman, banyak belajar saudara, banyak baca buku. Apapun impian, cita-cita saudara, visi saudara tidak bisa digapai hanya dengan berdoa saja. Tapi harus ada usaha-usaha, tindakan realistis untuk mencapai mimpi atau visi saudara. Anda harus mempersiapkan diri saudara sebaik mungkin. Biarkan momentum itu datang. Momentum adalah ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Jadi berfokuslah bukan kepada kesempatan, tetapi fokuslah kepada persiapan itu. Jadi teruslah belajar dan membenahi diri sendiri. Lalu poin yang terakhir, pasal 16 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Yaitu rahasia kemenangan Daud dalam meraih mimpinya adalah adanya penyertaan dan pengurapan Tuhan. Sebelum Daud diurapi menjadi raja, dia memang sudah biasa mengembalakan kambing dan domba. Tetapi ketika roh Tuhan turun ke atasnya, apapun yang dikerjakan oleh tangannya dibuat Tuhan menjadi berlipat kali ganda. Pengurapan itu yang mengajari, menolong, dan memampukan kehidupan Daud untuk melakukan perkara-perkara yang hebat. Sudahkah kita mengizinkan roh Allah hadir dalam kehidupan kita? Sukses atau gagalnya kehidupan yang kita jalani itu tergantung dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi jika Anda merasa apa yang di depan itu mustahil, kenyataannya memang mungkin demikian. Tetapi kita hidup bukan berdasarkan kenyataan atau apa yang sedang kita alami atau yang sedang kita lihat. Inilah anugerah yang membedakan kita dengan yang lainnya. Kita dapat mengubah kemustahilan tersebut menjadi sebuah kemungkinan dengan pengurapan dan penyertaan Tuhan. Jadi jangan pandang hina kemampuan diri saudara. Mari perkatakan bersama dengan saya pribadi yang luar biasa yang diciptakan oleh Tuhan. Saya berharga, saya memiliki kemampuan yang luar biasa dan saya akan memaksimalkan setiap potensi yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat penonton yang mendengarkan renungan singkat pada pagi hari ini dapat mengetahui mereka adalah pribadi-pribadi yang luar biasa dan setiap mimpi mereka Tuhan tidak ada yang terlalu besar di mata Engkau Tuhan. Kau mampu merubahkan setiap kemustahilan menjadi sebuah kemungkinan Tuhan. Kami serahkan setiap masa depan kami, angan-angan kami, bahkan untuk keluarga kami, anak cucu kami Tuhan diberkati dalam pemberkatan Tuhan. Terima kasih kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.